Desa Joko merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Di desa ini mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Salah satu komoditas utama yang ditanam adalah kopi. Selain kopi, ada pula yang menanam cabai. Cabai merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat Indonesia, baik sebagai bumbu dapur maupun bahan baku makanan olahan. Di pedesaan, cabai banyak ditanam oleh petani sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan. Pada saat penanaman cabai menggunakan tiang ajir. Tiang ajir merupakan tongkat penyangga yang dipasang pada tanaman untuk membantunya tumbuh tegak. Tiang ajir biasanya terbuat dari bambu. Sampah plastik menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di desa Joko ini yang menghasilkan banyak sampah plastik. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Sampah plastik memiliki potensi untuk didaur ulang menjadi berbagai produk bermanfaat. Salah satunya adalah tiang ajir atau tajir cabai. Permasalahan prioritas dalam kegiatan ini adalah tiang ajir cabai yang digunakan kelompok tani remaja Dusun Laman Desa Joko yang terbuat dari bambu, di mana tiang ajir dari bambu ini mudah lapuk dan boros karena tiang ajir yang mudah rusak harus diganti secara terus-menerus sehingga membutuhkan biaya lagi untuk pembuatan tiang ajir. Permasalahan yang kedua di desa Joko ini adalah tentang banyaknya sampah plastik yang tidak digunakan. Maka dari itu, tim mengajak para petani remaja Dusun Laman Desa Joko untuk melakukan pelatihan pemanfaatan sampah plastik sebagai tiang ajir tanaman cabai. Di sini tim pengabdian kepada masyarakat menjelaskan bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam proses pembuatan tiang ajir dan juga menjelaskan tata cara penggunaan alat-alat yang akan digunakan selama proses pembuatan tiang ajir. Tahap pertama adalah tahap pencacahan sampah. Sampah yang digunakan adalah sampah yang telah dibersihkan. Sampah yang telah dicacah tadi kemudian ditampung dalam baskom. Selanjutnya yaitu panaskan oli bekas ke dalam alat yang telah disediakan sampai mendidih. Setelah oli yang dipanaskan tadi mendidih, kemudian masukkan sampah yang telah dicacah menggunakan alat tadi. Kemudian aduk sampai cacahan sampah tadi melebur. Setelah adonan melebur, tambahkan sedikit pasir sesuai dengan kebutuhan. Kemudian aduk-aduk kembali hingga merata. Olesi cetakan dengan oli bekas agar proses pelepasan adonan dengan cetakan lebih mudah. Setelah adonan dirasa cukup, maka masukkan ke dalam cetakan. Kemudian ratakan adonan ke dalam cetakan yang telah diolesi oli tadi hingga merata. Setelah adonan rata pada cetakan, lalu tutup cetakan menggunakan penutupnya. Lalu diamkan hingga mengeras. Setelah mengeras, keluarkan adonan dari cetakan. Dan inilah hasil tiang ajir cabenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezi Herfada dari kelompok Tani Remaja Desa Joko. Terima kasih kepada Kampus Institut Teknologi Pagar Alam dan terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai hibah dalam skema pengabdian masyarakat pemula dengan judul optimasi pembuatan tiang ajir atau tajir cabai menggunakan bahan daur ulang plastik bersama kelompok tani remaja Dusun Laman Desa Joko. Terima kasih. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, kami memperoleh pengetahuan yang sangat bermanfaat serta bisa mengurangi limbah plastik dengan pembuatan tiang ajir cabai yang ramah lingkungan, juga bernilai ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ITPN Jaya, Jaya, Jaya. Kelompok Tani Remaja Dusun Laman, maju bersama.